Kepala SMK Negeri 1 Wonosari yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semuanya. Ini ada senior saya tadi mungkin saya, ada Mbak Yu saya, Mbak Siti Dokter, saya semua. Ada teman panco saya Pak Junior. Ini teman panco Kacurung Dewi Kuju nanti. Ya juga ada tadi saya kaget nanti saya di sini Sandaro Aliro. Saya tidak tahu Retno masih di sini tidak? Masih ada? Retno bahasa Inggris. Ada ya. Oh, pelepasan. Jadi mana sekarang? SMK 3. Ya, dekat dengan rumahnya. Dan banyak sahabat saya. Jadi saya kalau harus ngisi pengajian malu saya dengan Mbak Fadila. Karena ini dulu mentor saya. Itu yang menjadikan saya berani bicara termasuk beliau. Bisa masih ingat ketika saya masih dibimbing beliau untuk menjadi orang, meskipun nanti pensiunnya dulu saya. Jadi saat ini saya sudah mengantongi SK pensiun itu 3 bulan yang lalu. Jadi 3 bulan yang lalu, tetapi untuk menyelesaikan saya tanggal 1 Januari nanti. Kan sudah kan, iya. Oke. Bapak Ibu, ini tadi saya dengan dari rumahnya Mbak Siti Marpuah. Saya dari pagi di beliau di Aletisom. Saya ngobrol dengan para guru, dari guru SD-nya, guru SMP, SMK, Aliyah. Tadi saya ngobrol di sana. Saya ajak bermimpi bagaimana menjadi sebuah pesantren atau lembaga yang memiliki inspirasi. Jadi kalau saya berbicara ngaji di sini kadang-kadang bingung karena saya ya pendidik gitu ya. Bapak Ibu, ada satu pesan dari Ali bin Abi Thalib. Ini Ustaz HP. Ada satu yang menarik pesan dari Ali bin Abi Thalib itu terkait dengan apa ya, pendidikan anak-anak kita. Selama ini yang kita terapkan anak kita itu masih dengan zaman kita, dan itu kalau kita berbicara dari teori pendidikan manapun sebetulnya itu nggak benar ya. La taqsiru la auladakum ala adabikum. Jadi jangan paksa anak-anakmu itu sesuai dengan etikamu hari ini. Mengapa? Fa'inahum makhlukuna li zamanin wa li zamanikum. Karena anakmu nanti itu akan hidup yang berbeda dengan zamanmu saat ini. Kita masih ingat ya, masa-masa kecil kita itu ya seperti itu. Kalau saya kan hidupnya di desa ya, saya betul-betul di desa. Sekolah SD saya itu waktu itu urung duwi sangu. Yang dikai sangu ki 5 kilo. Saya masih ingat esnya waktu parselan itu harganya RM1. Ya, pakai gelinding itu pun kalau saya bisa beli satu itu saya makan nanti 1 kelas. Permennya pada saat itu permen Cap Tawon. Kalau itu kita bisa beli, biasanya nanti diletakkan di pojok baju ini, kemudian digigit-gigit, ya, dikemak-kemak. Engko ditungguin cilik-cilik nang koncone. Dan belum lama ini saya cari Pak Kupar itu masih ada, tidak sekedar menjadi sebuah ucapan terima kasih saja. Yang dulu dengan setia melayani anak-anak yang tidak punya uang itu untuk jajan. Kembali kepada pesan Ali bin Abi Thalib tadi. Dunia ini selalu berubah, tuntutan berubah. Sehingga pantaslah kemudian Rasulullah, sayangnya jarang sekali yang menyebut Rasulullah itu sebagai seorang futurolog.
Futurolognya Indonesia itu selalu Jaya Suprana. Ya. Masih ada ya itu? Masih benar Jaya Suprana. Sedangkan kalau kita kaji, Rasulullah ternyata seorang futurolog yang bisa menerawang masa yang akan datang itu seperti apa. Termasuk Ali bin Abi Thalib itu telah wanti-wanti kepada kita agar kita tidak memaksakan kehendak anak kita itu jadi apa, karena mungkin zamannya nanti berbeda. Dan itu sama dengan kita telah menjadikan anak-anak itu menjadi sebuah alat. Bapak Ibu, sekarang kita hidup di sebuah lingkup ya, yang serba mengagetkan. Anak kita mengagetkan diri kita, atau kita sendiri juga kaget dengan diri kita. Kebetulan saya aktif di lembaga sosial anak. Belum lama ini saya diundang untuk berdiskusi bagaimana anak-anak kita saat ini. Ada anak kelas 5 SD hamil. Dan itu ketika disampaikan itu, kelihatannya itu kagetnya itu bidul karun jundil. Sekedarnya kaget. Dan jundil itu sampai bergerak kaget. Seperti hal yang biasa. Ya. Belum lama ini saya dengan Dai Haris Mas Tubi di Darul Quran juga bercerita, ada sahabatnya Sambu, suami istri, yang anak perempuannya usia 10 tahun itu telah kecanduan YouTube porno aksi, sehingga sudah sampai pada tingkat akut. Sehingga kemarin sempat kami diskusikan untuk diletakkan di mana. Ini adalah PR-PR yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari bahwa anak-anak kita kadang-kadang malah kita berkontribusi menjadikan anak kita itu tidak kita siapkan sebagaimana doa kita Rabbiyah Balina Sholihin. Tidak kita siapkan sebagaimana doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak kita siapkan ke sana. Tapi saat ini kita sekedar memberikan apa yang dibutuhkan anak saat ini, kadang-kadang tanpa berpikirnya dampaknya pada masa yang akan datang. Ini saya kira penting. Sedangkan tadi Pak Rai sudah menyampaikan, di kesempatan yang akan datang saja kita akan memberikan pendidikan karakter dalam bentuk pengajian. Bapak Ibu, saya itu pernah kaget. Benarkah pendidikan kita itu sudah mengarah kepada karakter? Kalau saya karena di Kementerian Agama kan sekarang, kalau di Guru Pendidikan kan ada profil pelajar Pancasila. Kalau di Kementerian Agama ditambah lagi profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Luar biasa. Luar biasa. Satu saat saya pernah diundang di sebuah sekolah negeri, nggak saya sebut namanya, di Gunung Kidul. Hadir semua anak Muslim pada saat itu, juga ada beberapa guru. Anak-anak kita itu ketika saya tanya, tadi pagi siapa yang sholat subuh? Dari sekian banyak yang hadir itu, yang tunjuk jari itu tidak lebih dari 10. Kemudian ini tak cerita ada dulu nanti ke sana, karena semaian saya memilih semaian itu pasti harus berbeda dengan yang lain. 4 hari sebelum Ramadan kemarin saya juga diundang untuk ngobrol dengan pelajar di Gunung Kidul ini. Yang hadir semua oke. Saya biasa dengan sok koyota hipnotis gitu. Jadi anak-anak punya perhatian full dengan saya, jika sulit untuk tidak jujur. Jika saya tengah sedang menyanyi, kemudian anak saya hentikan, kemudian saya jatuh jujur. Siapa yang masih punya utang puasa? Berut semua, waket saya. Puasa kurang petang dino,
itu lebih hampir ya bisa saya katakan hampir semua yang perempuan itu punya utang puasa. Sudah langsung abaikan gitu saja. Langsung tak abaikan begitu saja. Saya mulai bercerita, saya mulai bernyanyi, anak mulai terhipnotis lagi dengan saya. Yang pada berikutnya saya bertanya lagi, yang punya utang lebih dari 4 hari, Masya Allah, banyak lagi. Artinya ya tetap banyak. Saya kemudian berhitung, lah nek poso ini kurang petang dino. Kudune le nyaur itu lah ya kurang 3 dino. Padahal, oke, ada yang masih 7 hari, 7 hari. Pokoknya hampir semua, insya Allah tidak ada yang tidak jujur. Oke, saya mulai bawa trik. Biasanya saya sanggup duit dari 10.000, dari 10.000 biasanya saya sanggup. Ini orang biasanya punya minta kepada yang undang saya, pada anak-anak itu. Mulai siapa yang hari ini puasa, harinya Senin saat itu. Siapa yang hari ini puasa, ada satu perempuan anak putri yang tidak, saya puasa. Puasamu karena kamu punya utang atau karena Senin? Saya karena puasa Senin. Mengapa tidak kamu sahur dulu utangmu? Saya sudah lunas pada bulan Syawal, Pak. Langsung uang dari 20, dari 10, 20, 50, 100, yang 100 saya berikan. Ini hadiah untuk kamu. Yang saya ceritakan ini adalah fenomena gunung es. Ternyata anak-anak kita itu tidak ada sen, tidak ada kepekaan, bahkan tidak ada kebutuhan sebetulnya untuk ke arah sana. Ketika kemudian konsep pendidikan kita adalah pembentukan karakter, yang saat ini kemudian guru merdeka yang sangat dikritisi. Kebetulan saya hampir tiap hari itu saya ngobrol dengan Profesor Suyanto, ya, termasuk yang terakhir dengan Profesor Johan dari UPI, mengkritisi mau kemana kita, karena memang kenyataannya anak-anak kita seperti itu. Pertanyaannya, pernahkah kita memang mencoba mengamati anak-anak kita dengan kenyataannya itu? Sedangkan Ali bin Abi Thalib sudah wanti-wanti 15 abad yang lalu. Tidak ada. Terus satu saat saya berkumpul dengan sebuah sekolah Islam di Gunung Kidul ini. Saya tanya, yang bawa HP, bawa HP. HP-nya semua pegang tangan kiri, semua pegang tangan kiri. Sudah siap? Sekarang coba dihidupkan, semua hidup. Coba lihat yang ada aplikasi tentang Quran. Ada berapa cepat ke depan? Dari sekian anak itu, yang memiliki tidak lebih dari 10 anak. Silakan semuanya para yang ada dari suara ke depan. Oke. Saya bercerita. Kemudian saya pancing tentang film Korea yang sedang tren. Siapa yang semalam atau kemarin atau minggu ini muter duit semua. Pertanyaannya, apakah ini harus dibuang? Tentu tidak. Tetapi yang saat ini tidak terbentuk dalam diri kita adalah kekhawatiran Ali bin Abi Thalib itu tidak kita terjemahkan dalam nilai-nilai pendidikan kita kepada anak di rumah. Bagaimana mengedukasi anak-anak kita untuk memanfaatkan gadget ini. Satu saat saya kebetulan diminta oleh Ban SM untuk menjadi asesor di Olivan. Besok di Olivan ya. Pojok Wijaya, sekolah yang sangat luar biasa, ya, sangat mahalnya dan sangat luar biasa. Saya datang sudah disambut, ya. Ketika saya mau masuk ternyata tidak ada yang bisa saya masuki karena setiap masuk itu harus ada PIN di ruang itu. Akhirnya saya disambut, iya, oke, setelah oke lah. Akhirnya pada sesi saya harus menunggui proses pembelajaran.
Yang saya heran itu, anak di sana itu tidak dilarang bawa HP, tetapi selama bergaul biasa itu tidak ada anak yang pegang HP. Itu 2 hari betul saya amati. Anak-anak ini pegang HP, oh enggak ada. Akhirnya saya bertanya kepada para pengelola di situ. Yang mengagetkan saya, 6 bulan pertama di Olivan itu adalah edukasi pemanfaatan ini. Kita kan tidak, kalau perlu kan bayi kita itu kita berikan masih dalam bentuk box. Edukasi seperti itu luar biasa. Ketika pembelajaran berlangsung, kebetulan bahasa Indonesia sesuai jurusan saya, guru kemudian mengatakan bukan pada peserta didik, sahabatku semua, kaget saya. Sahabatku semua, guru kok sahabatku, tapi jadi satu yang menarik bagi saya, sahabatku semua setelah menyampaikan saat ini kita nanti akan belajar ini tujuannya ini, sahabatku semua harus bisa. Oke, buka semuanya sekarang HP-nya. Seret baru diambil. Kalau kita kan tidak, makan diwa dicuanting. Nanti nyapu gitu. Ada nyapu. Pipisnya kalau nyaki. Nah, sehingga saya khawatir benar, meskipun mimpinya para futurolog pendidikan pada tahun 2040, 2050 itu nanti kan fungsi-fungsi gedung indah seperti ini katanya kan sudah tinggal 25%. Terbukti sekarang di Amerika, Eropa, itu kan banyak gedung-gedung yang sudah tidak digunakan. Apalagi mall. Maaf, Muhammadiyah itu pernah kan membuat hipermall. Kemudian jadi terbesar untuk di Indonesia. Sudah 2 triliun sudah disiapkan untuk membuat. Lahannya sudah disiapkan. Kemudian diingatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam satu diskusi itu cuma diingatkan, mengapa harus buat hipermall? Siapa itu yang akan membeli di sana? Toh sekarang sudah tidak ada lagi orang. Betul, baru tersadarkan, makanya jadi. Nah, kalau hal yang seperti itu tidak kita cermati, Bapak Ibu, saya yakin anak-anak kita itu juga akan terbawa arus yang tanpa kita sadari akan seperti itu, yang nanti bisa menggerus moral, karakter atau akhlak anak kita. Ada satu hadis yang menarik, ya, yang mungkin perlu kita cermati dari hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahabukum ila ahsanukum akhlaqan. Jadi yang paling aku sukai dari kamu itu adalah yang pertama adalah yang baik akhlaknya. Maaf, akhlak. Akhlak itu apa ya? Akhlak itu etika. Akhlak itu moral. Akhlak itu adab. Akhlak itu adat. Adat. Akhlak. Kalau saya pakai pakaian seperti ini termasuk syariat atau adat atau budaya? Jenengan pakai seperti ini, itu syariat atau budaya? Syariat. Kalau saya pakai seperti ini, syariat atau budaya? Syariat saya sebagai seorang laki-laki itu cukup menutup dari pusat udel sampai isor dengkul. Itu syariat ya. Ketika saya datang ke sini hanya menggunakan pakaian sekomudel tekan dengkul, saya mau mengisi pengajian, kira-kira jenengan bawa saya ke Puntir malah tidak? Ini adalah adab, ini adalah akhlak. Maka akhlak itu sangat lengket dengan budaya. Sekali, sangat lengket dengan budaya. Yang ini kadang-kadang kita lupa kepada anak-anak kita tadi jadi seperti itu. Kalau saya kunjungan ke pondok baik Darul Quran ataupun di Al-Mumtaz, saya itu datang
ngerti kalau sepeda motor atau mobil saya datang, mereka pada berhenti menunggu saya nanti datang turun. Sudah turun semuanya akan yang putri pasti akan aku rancang melihatnya kalau ngelirik toh. Ada. Meskipun juga mungkin berbeda dengan anak-anak kita. Nah, sayangnya saat ini ada kelompok yang mementingkan syariat, tidak memperhatikan budaya. Sedangkan dari langkung, nganggur dumlok, gundulin itu syariat atau budaya? Budaya. Dan itu adiluhur. Itu adiluhur. Kalau orang hanya berbicara syariatnya saja, maka saya katakan tadi, saya ngisi pengajian di sini cukup hanya menggunakan pakaian OTOT. Dosa, syariat itu kan dosa kalau tidak dosa. Nah, anak-anak kita itu lupa kita ajari adab kaitannya dengan budaya. Sedangkan itu bagian akhlak. Mau hadin ya Rasul, apa agama itu ya Rasul? Ad-dinu husnul khuluq. Jadi dikatakan agama itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu adalah puncak dari iman. Ini kadang-kadang kita lupa. Akhlak yang betul seperti itu kita lupa. Saya ketemu dengan Pak Kepala, posisi seperti ini. Saya tadi berjabat tangan, tetap saya harus duduk sedikit. Di syariat nggak ada. Tapi nek saya tetap ngayar. Oh ngayar. Tanpa saya yakin jenengan pasti ada sing rasani sombong. Kemah. Duduk begini tuh dalam syariat kan tidak ada dilarang. Coba kalau kemudian ketika Pak Rois tadi bicara kemudian saya bukan begini. Saya yakin dia memandang ini adalah budaya. Tapi budaya yang sangat lengkap dengan akhlak. Pertanyaannya, Ali bin Abi Thalib dengan melingnya tadi, itu kan benar-benar tepat sekali. Kita mengajari anak, karakter anak kita di sini sudah kita ajari. Kalau datang kemudian untuk hormat, untuk salaman, macam-macam. Dan itu mulai hilang. Apalagi bersamaan hilangnya kurikulum bahasa Jawa yang sekarang ini makin sempit. Unggah-ungguh itu menurut saya sekarang sudah, ya sudah. Oh gara-gara Farel nyanyian yang ngarepe presiden saja para ahli pendidikan sudah teriak. Yang diteriaki apanya? Lagunya, bukan lagunya. Apanya? Yes, liriknya yang tidak pas untuk anak seusia Farel. Sedangkan jargonnya Mas Joko adalah membentuk karakter. Itu nih awal pendidik. Aduh. Tapi ada juga orang tua yang begitu bangganya di sebuah pesta anaknya suruh nyanyi tali kotang. Itu kan sebuah kontras. Makanya saya katakan ketika Rasulullah dalam satu majlis ditanya, "Mahwa tindak Rasul?" Apakah agama itu ya Rasul? Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Nah, akhlak itu bukan sekedar ditunjukkan dalam performa. Nek nganggo kopiah terus, surban terus, itu akhlaknya rendah. Zaman kita bukan zaman ketoprak, Pak. Yang masih sering melihat ketoprak dulu di televisi kan dulu itu kan pertama malam Setu, nanti pengajianku tak ubah dari malam Rabu, ganti malam ketopraknya pindah malam. Berarti hari Juli itu loh Pak, ngantar pengajian itu mengikuti jadwalnya ketoprak. Apa mana yang saling borong nih, gitu ya. Dan bahasa ketoprak itu kan black or white. Wong jahat kuwi mesti bibirnya abang, wonge gede guagah. Ora enek nggon ketoprak iki wonge gering krempeng iki dadi penjahat iki tidak ada. Tapi saiki penjahat kok kasih krempeng berdasi halus. Kerah putih. Itu ya, malah istilahnya apa? Kerah putih. Masa itu orang kerah putih, saiki apa jenenge?
Ini betul Bapak Ibu. Jadi kita memang dihadapkan dengan sebuah problem dan itu real. Pertanyaan besarnya nanti adalah benarkah kita menyiapkan generasi ke depan itu? Karena saat ini kelihatannya sudah begitu penting, gitu ya. Kapan itu sampai saya menemui kepala SMK Pembangunan Karangmojo, Pak Kataris Mantabel. Kaget dia. Aku pengen ketemu dah. Kenapa Pak? Dikira ada sesuatu gitu. Terus aku tak mau berlerono saya ke sana betul. Saya punya catatan. Coba dicari murid ini. Loh Pak, ini belum resmi jadi murid di sini Pak. Lah kok sana harus tompo? Karena itu bina saya. Cari ora duwe ganggu belas, ora duwe sopan, ora duwe wah wis pokoknya yang namanya ke rumah saya itu biasa karo cendera rambutnya kaya manuk lobet kaya wong sing mungkin hijau abang. Nah, kita masuk di situ. Saya obrolkan, saya ini saya bukan anak ini tetap saya didik karena sekarang semuanya di tempat jenengan, saya mengajak jenengan didik bareng. Saya temui BK-nya sama BK-nya datang ke rumah, walinya datang ke rumah saya. BK-nya di sini. Oh di sini. Pindah Pak. Dan siapa walinya datang? Saya kan pindahnya April. Oh ya, yang baru itu siapa? Bu Risa sama Bu. Yang kecil. Oh Bu Nunu. Ah, iya datang ke rumah. Datang ke rumah saya ajak ngobrol. Terus gimana Pak? Jangan tanya saya. Kalau di rumah itu cara saya, di sekolah cara sampean. Artinya apa? Untuk membentuk seperti itu nggak bisa Pak kita saat ini sendiri. Apalagi sekarang nilai-nilai pendidikan, pusat pendidikan itu sekarang sudah hilang. Masyarakat lebih cenderung kepada permisif. Kita berbusa-busa. Di luar ternyata anak dibiarkan begitu saja oleh lingkungan. Ya, apa? Ya kita. Sehingga meskipun kita sering memperingati hari hari pendidikan, hak asasi Minoto dengan konsepnya itu, ternyata enggak. Nggak jadi bantor. Ternyata tidak. Permisifnya terlalu tinggi di tengah masyarakat itu. Itu pun nanti kalau anak itu jelek, siapa sasaran pertama oleh masyarakat? Guru, sekolah, guru. Sehingga seakan-akan guru sekolah itu ya kayak bengkel, ini bocor, saya kurang ngerti, yang penting sebenarnya tangguh kan begitu. Sedangkan itu benda mati, kalau benda hidup kan berproses. Pertama, akhlak. Sehingga ketika kita mengutamakan pendidikan karakter, ada pertanyaan kemarin. Kemudian saja menggunakan teori. Pak, mengubah dari karakter yang tadi sergap menjadi sergap itu bagaimana? Kemudian saya katakan teorinya mengubah kebiasaan dari kebiasaan menjadi kebiasaan baru itu tercepat itu jika diingatkan, diulang, diperintah 21 kali. 21 kali itu baru bisa. Bahkan sampai ada yang ratusan kali. Seperti itu. Sedangkan anak-anak kita itu berkembang dari lingkungan yang luar biasa. Kita setiap sore mendapat pemandangan yang menarik ketika anak-anak dengan antingnya yang panjang, hidungnya dengan tato yang luar biasa di depan penjaya. Pertanyaan saya, apa yang dengan rasakan? Atau biasa saja? Atau keprihatin? Atau malah bangga? Pertanyaannya kalau bangga itu, jika anak yang jenengan seperti itu, bagaimana? Setuju atau tidak? Tidak ya? Dan saya japri kepada orang-orang tetap di Gunung Kidul ini. Akan dibawa kemana anak-anak kita di lingkungan muda ini? Saat ini, zaman Imam Wahyudi, saya bed, masih zaman Bupati, saya bed, Bu, apa masih niku lho Bu, ada ngarep, pemuda niku lho, bocah-bocah mata niku mau lari nih, saya biasa seperti itu. Karena saya ada kedekatan jadi.
Sampai saya sedih. Sedangkan setiap hari bertambah. Saya bercerita seperti itu karena saya pernah memungut satu. Saya temukan di Jombang. Anak itu kemudian bisa tak bawa, tak bina, luar biasa. Anak itu sudah bisa lepas dari lingkungannya. Bahkan ketika di Gajah Mada di Salahuddin mengadakan lomba hafalan surat Al-Mulk, anak saya ini mendapatkan nilai 97. Luar biasa waktu itu. Nah, perjalanan waktu izin pulang. Kembali Pak. Kembali komunitasnya. Nah, artinya apa Pak? Berarti lingkungan itu begitu sangat, termasuk lingkungan kita di SMK kita ini. Milunya mau kita buat seperti apa? Kalau sama guru ketika ketemu itu bukan sekedar jabat tangan, ketika ketemu kemudian hanya kalau yang putri ya cipika-cipiki, yang putra ya udah patut gitu. Saya kira ketika menjadi pemandangan yang kemudian terulang-ulang, itu akan menjadi habit. Dan itu kemudian akan menjadi daya tular yang tinggi. Oh, ternyata seperti ini. Maka teorinya minimal 21 kali mengubah karakter. Saya mengubah karakter anak saya nek ngombe ini cukup dhewe kudu dintekne. Saya masih ada 35 anak saya di rumah. Maka ini loh. Karena ambil sendiri. Itu sampai saya terakhir itu saya kan biasa makan bareng. Kalau ada minuman yang masih bawa sini nak, biasanya taruh di gelas saya kemudian saya habiskan. Saya tidak banyak kata-kata. Oh tersadar, oh, Bapak berkali ulang mengingatkan harus habis. Nah, ini taruhkan di gelas, saya minum. Dan ketika saya minum itu saya tujuan kepada anak. Wes lah Bapak lah, minum manuai duramu. 2 Kamis yang lalu dapat kiriman dari teman-teman puasa sore itu. Kamis itu saya pada dirian lawe itu nila. Anak-anak saya yang baru, anak baru itu kelihatannya tidak terbiasa dengan makan yang tertib. Jadi yos kurta ini tok sing dicukupi, sing gundul yo tok wae. Saya kan ngerti kasihan, saya sediakan tempat sisa-sisa ikan letakkan di sini. Setelah selesai, dah Bapak ganti yang makan. Saya pakai lauknya sisanya anak-anak itu. Tak makan. Barulah istri saya menerangkan, nek lauk isi bersih. Masuk bapakmu mau itu ramu. Saya gak banyak ngomong. Artinya apa Pak? Banyak metode yang bisa kita terapkan. Tetapi yang paling penting adalah sebuah kesadaran membangun karakter. Membangun karakter itu. Kepala SD Mujahidin itu belum lama ini datang ke rumah. Bertanya begini, Pak, aku bingung, jadi itu dibandingkan pundi ini. Ya ngopo? Kajian anak-anak itu duit karakter, perlu duit karakter saya. Itu sebuah SD yang di gunung itu sudah dianggap. Itu saja kepala sekolahnya merasa ada sesuatu yang hilang. Ternyata betul. Rasulullah sudah memberikan peringatan akhlak. Ya. Yang kedua, al-wata'una aknan. Ini dua itu adalah ringan tangan. Ringan tangan itu rasa ngiling. Tangan ora plak-plak gitu. Pokoknya saya kira guru kok panik plak karo plak harus gak salah. Ya. Ini tadi juga ada satu pertanyaan di tempat Mbak Puah tadi. Bagaimana konsep apa itu punishment ini? Karena sekarang di Gontor sedang ada kasus. Maka semua orang yang akan masukkan anaknya ke Gontor termasuk saya dulu harus tanda tangan. Apapun yang dilakukan dalam proses pendidikan di Gontor adalah tanggung jawab pesantren, orang tua tidak itu. Satu juga tanda tangan begitu.
Ketika anak saya salah, oleh atasannya disiapi lombok, sepiring kecil itu suruh menghabiskan. Tapi saya ambil sisi positifnya, akhirnya anakku saya gelem lombok. Ya, orang itu semua kan melihat dari sisi mana ya. Kalau potensi orang itu potensi negatif, mulai jagung sing dirasani mesti gur panganane. Sing bocah alot, sing baru lawas. Itu kalau orang punya potensi negatif. Tapi kalau orang itu punya potensi positif, pasti dia akan suka menutupi kekurangan. Nah, di sini katanya orang itu yang ringan tangan, murah hati. Ringan tangan itu hubungannya dengan murah hati. Murah hati itu lebih kepada nyanyok dalam tanda petik. Jadi di hadis yang lain itu orang yang wajahnya itu sumringah, berseri. Berseri ini pertanyaan ini. Orang dikatakan berseri, sedangkan jenengan itu menggunakan masker. Saya melihatnya dari mana? Mata. Oh, mata. Betul. Kata penyair Idrus, mata adalah cermin jiwa. Jadi orang tersenyum itu sebetulnya bukan di bibirnya. Ini orang tersenyum itu bukan di bibirnya, tetapi di sekitaran mata. Iya, yang tersenyum lah itu kelirunya itu yang tersenyum. Jadi itu adalah akhlak yang baik. Kemudian akhirnya ya kafuna wa yulafun. Jadi orang yang mau kasihani dan mau mengasihani, ini yang kemudian sulit. Memberikan perimbangan dalam akhlak kita. Awak ini ya belum tulung, ini ya belum ditulung. Karena ada potensi orang itu senang nulung. Ini kapan yang direkosa ditulung, orang belum. Lah yang banyak di Indonesia itu mungkin isotnya ditulung terus. Contoh, wis jelas pegawai negeri golongan 4A. Nek liyane tanggane dhewe itu cuma beras wae. Nek ora itu beras wae jare alasane lha padha-padha rakyat kok. Nek kerja bakti ya padha gitu. Masih ada alasan lain lagi. Lah kan ya duitnya negara, masa gitu-gitu. Itu memang ya sulit ya. Nah kan Ibu, pembentukan karakter sekali lagi, karena kita di dunia pendidikan itu diminta menunjukkan karakter ya, seperti ini. Unggah-ungguh segala macam. Karakter itu kan bukan dalam bentuk angka-angka. Karakter itu dalam bentuk perilaku. Dalam bentuk perilaku banyak kisah ya. Karena karakternya kemudian orang itu sukses. Karena karakternya yang kemudian sering saya gunakan untuk contoh adalah ketika ada tes wawancara. Ya. Ada wawancara, antriannya banyak. Di antara antrian itu kemudian ada satu calon pegawai di situ yang melamar. Kebetulan terasa ada toilet, dia ke toilet, melihat bocornya keran, kemudian dia mengumpulkan keran dan membersihkan toilet itu. Pada saat membersihkan, kebetulan yang memberikan wawancara itu ke toilet, bertanya, siapa Anda? Dijawab, saya calon pelamar yang nanti mau wawancara. Oh, belum wawancara? Belum. Mengapa Anda melakukan ini? Mengapa Anda melakukan ini? Kan bukan tugas Anda. Dia memberikan penjelasan. Ya karena kebiasaan saya Pak, ini daripada bocor kan emak-emak ini kotor harus saya bersihkan. Siapa yang menyuruh? Tidak ada Pak. Yang biasa pakai untuk memberikan motivasi anak-anak. Ketika masuk tanpa ditanya wawancara, Anda saya terima sebagai pegawai di sini. Dan Anda nanti akan saya berikan job sebagai mana nanti yang ada di sini. Bertanya, lupa. Saya belum ditanya, saya belum dites. Sebelum saya tes, Anda sudah memberikan jawaban. Kan buah dari karakter. Saya baru saja mengadakan pencermatan ke beberapa rumah sakit swasta. Mengapa rumah sakit itu tidak sehebat pelayanan di bank? Di banknya saja bank khusus itu bank sendiri di sini. Kalau di sini saya tanpa
mempromosikan sesuatu ya, di Bank BCA. Datang itu sudah begitu sopan, ditanya kesain nopo, dibantu sampai kalau kesulit. Ada rumah sakit yang kita datang kok baik. Enten kursi kudu Mbak, niko. Kan benar. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR besar bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kita di dunia pendidikan memang ini betul sekali PR besar kita. Kecerdasan abad 21 selalu dititipkan, digaung-gaungkan, meskipun selalu berbenturan dengan kenyataan yang ada di layar televisi. Suatu saat saya bimbing ke Wirogunan, wawancara dengan orang-orang di sana. Wawancara dengan orang-orang di sana. Anak itu luar biasa catatannya itu. Merekam apa yang terjadi di Wirogunan itu. Terjadinya penyimpangan atau malpraktek di sana itu anak juga tahu. Pelajarannya apa pada saat itu? Pelajaran PKN, pendidikan moral Pancasila. Artinya apa? Kadang-kadang konsep yang kita berikan, ilmu yang kita berikan, contoh yang kita berikan kepada anak-anak kita itu harus berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Ini prihatin kita. Prihatin kita. Sampai hati. Saya kebetulan termasuk tidak mengikuti perkembangan yang sekarang asik itu. Satu saat saya ketemu dengan mantan polisi di sini. Saya ngisi di Mujahidin. Pagi-pagi saya belum tahu ada peristiwa. Kemudian setelah saya berikan pengajian pada Kasepuan itu, ngeranggul saya, prihatin Mas Wahyu. Loh, itu nopo? Waktu itu saya mantul tapi saya tidak tahu ada kabar apa. Ada tembak-tembakan itu. Saya tidak tahu. Ada apa masih di PR saya. Ini adalah bagian kenyataan beratnya kita di insan pendidikan. Berhadapan antara teori yang kita berikan, nilai yang kita berikan berbenturan dengan kenyataan yang berada di tengah lapangan. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah menerangkan dari Ahlul Jannah, termasuk kita, semoga termasuk kita ya. Ahlul Jannah. Siapa mereka? Kullu hayyin layyin sarin talqin. Ada 4 ciri. 1, wong sing gampangan. Wong sing gampangan. Pak kepala saya janji wis ngerti. Guru sing wangel diatur sapa iki bener. Kandhane nggih boten alhamdulillah. Ngeyel. Waduh manut kok. Artinya dan itu terjadi di mana saja. Dan itu jangan diambil sisi negatifnya. Saya itu punya anak, ikut saya itu sejak lulus SD, nanti lulus SMP, itu ikrok benar nggak lulus. Tapi yang sama, bersama dengan dia, ikut di rumah saya, itu prestasinya luar biasa. Yang paling sering saya ucapkan terima kasih adalah yang tadi. Alhamdulillah bro, sampai harus ngajari bapak tadi wong sing sabar. Terus itu. Lah saat ini ambil jurusan masak ini Pak. Masya Allah luar biasa itu. Yang itu kadang-kadang kita sebagai guru itu seperti Tuhan. Ingin membentuk anak itu seperti lempung yang kemudian sesuai dengan apa yang kita mau. Itu kan yang dikritik oleh ahli bina tadi, termasuk di dunia pendidikan kita. Anak-anak ternyata luar biasa. Saya nyata prinsip yo, sekolah yang orang lulus pengen dulu kan. Orang munggah pengen dulu. Anak saya semua mengalami tidak naik kelas. Semua. Tapi yang saya tekankan adalah karakter. Pokoknya karaktermu apik, akhlakmu apik, karo wong sing sopan, wong sing ngerumi. Enek nang diwae sing gampang jenengan datang ke PKU, tanya tukang parkir di sana. Mas Apis ada, mesti terus digoleki. Mungkin insya Allah itu anak saya. Mulai saya hanya satu. Sekolah itu
waktu itu di SMA, pas penutupan diumumkan, kita panggil santri berprestasi Alvis Khairul Hisoli bin Faiz Sabani di Kuala Suamir, pura bangga. Pengumuman kelulusan setengah jam berikutnya tidak lulus. Di blog saya, di blog ini saya tulis, berprestasi tidak harus lulus sekolah. Saya tulis. Kemudian 9 anak yang tidak lulus itu, saya pesan, nanti malam semua kumpul di Ponjong, di rumah habis. Gelar malut 9 anak. Satu otaknya tentang angka itu artinya apa. Besok semua kejar paket C. Semua kejar paket C. Alhamdulillah. Satu sekarang dosen, bahkan sudah doktor di UMS. Ke anak saya itu, yang satu juragan mobil. Artinya 9 anak itu sukses semua. Karena apa? Kadang-kadang treatment kita yang bikin kurang pas, sehingga kita malah nyeneni, ucap selalu seneni. Bahkan begitu jujurnya ketika anak saya bersama anaknya Marwah Daud Ibrahim izin, Pak, izin ya, saya tahun ini nggak naik kelas. Mau apa? Saya mau aktif di pramuka. Oh silakan. Saya izinkan anak saya naik. Apa yang saya ceritakan? Saya bukan pamer. Tapi tatkala tuntutan saat ini anak itu harus berkembang sesuai yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, ini kitanya pas. Dan anak-anak yang seperti itu tidak akan punya protes. Guru bang tuan ini, guru bang suara ini, guru semuanya kok anaknya orang muda, terus malu. Sedangkan itu kan, jari ini yang kayak RPPK itu ini kok sesuai karakter anak. Jari ini loh. Dalam prakteknya ternyata kita ya. Nah ini Bapak Ibu, ada beberapa tulisan saya yang memiliki, maaf Pak, tadi malam pulang karena habis nikah pulang. Saya masih ingat bawa rapot, kemudian rapot akan dikumpulkan satu-satu. Yang satunya lagi sambil menangis, maaf Pak, saya belum bisa berprestasi. Siapa yang berani mengatakan kamu gak berprestasi? Kamu luar biasa. Kamu bisa masak pintar. Kamu nyapu bersih. Kalau ada tamu kamu cepat untuk melayani. Siapa yang berani mengatakan kamu gak berprestasi? Rapot saya jelek. Mana rapotmu? Itu Pak. Bapak kan gak melihat angkamu. Anak itu minta bangun. Kita bangun kepercayaan dirinya. Dan alhamdulillah tadi malam datang dengan suaminya karena baru saja menikah. Dia sukses. Artinya apa Pak? Pembentukan karakter yang seperti ini itu memang sulit Pak, tapi tidak boleh kita berhenti. Apalagi sing gampangan tadi itu. Yang kedua selain gampangan itu apa? Luwes itu ya mempan papan. Ya, saya begini juga mempan Pak. Ini tadi saja saya matut tadi. Apa mau baca sekolah ini? Nek, ya apa dengan saya kan saya jarang pakai baju, saya biasanya pakai apa? Saya pakai topi. Kemarin saya pakai topi. Saya menghadap Pak Menteri saya juga pakai topi. Bahkan ketika mau menerima penghargaan dari Gusmen, saya sudah pakai topi itu. Kemudian ada guru yang lari. Saya mendapat prestasi katanya menjadi pengawas kreatif itu Pak Mas, tolong ganti baju. Saya nggak bawa baju Pak. Di hadapan Menteri, lupa kamu nggak boleh saya pakai topi. Katanya kurang mempan papan. Ketika selesai, saya dipinjami, saya menerima penghargaan dari Gusmen. Setelah itu karena peci tak kembalikan, kan saya pakai itu lagi. Kemudian baru jabatan. Nah, ini malah kelihatan aslinya. Artinya apa? Budaya itu akan menjadi sebuah kesepakatan terkala berulang-ulang.
Wong jagung iki jaman biyen wong nyumbang kuwi sangune lemper, jadah, sambil beras. Coba nek saiki jagung jenengan nggo gula teh. Sekarang ganti amplop. Mengapa bisa terjadi? Karena ada yang memulai berulang-ulang dipertahankan. Sama, kita membuat karakter kita di sekolah kita itu seperti apa saat ini? Juga seperti itu. Tapi sekali lagi butuh kebersamaan, butuh kekompakan. Coba sih mau terus ukur Pak Jumio, ya tidak akan terjadi. Karena memang budaya itu harus diviralkan. Kemudian yang terakhir, murah hati dan bermuka jernih lagi, bermuka berseri. Ini cirinya orang masuk surga. Bukan berarti sing ibu-ibu terus kudunya salon, main glowing, gitu. Hanya berseri itu kan sebenarnya banyak akhlaknya. Nah soal ireng dasarnya kan begini, saya itu ireng. Nah Pak Jumio kan begini dasarnya kuning. Nah Pak Jumio itu saat itu orang tau panas-panas. Soalnya barang-barang ini pun kawan. Teman si Pak lah. Jadi kembali lagi kepada pesan Ali bin Abi Thalib tadi sekali lagi, saya Pak Muhtarom. Banyak senior saya di sini. Di senior ya. Jadi kembali lagi, mari ini tanggung jawab kita semua di insan pendidikan ya. Semampu kita, ya sebenarnya kita berusaha wujudkan benar bahwa SMK ini adalah SMK yang berkarakter. Saya lebih suka menyebutnya semian yang berkarakter. Ada yang lulusan semian? Semian atau SMK? Oh semian, semian yang aku aktif semian. Jadi saya Mbak Fuah itu jadi guru pertama tapi Mbak Fuah ya 87. Jadi saya 87 saya sudah jadi guru bareng dengan Mbak Fuah. Jadi wis tuwek dengan Mbak Fuah itu ya kalau wis tuwek. Ya, saya dari berat saya kerap dengan keluarga semua. Kita begitu lengket dengan keluarga Mbak Fuah. Saya kira itu saja. Bapak Ibu semuanya, Pak Kepala yang saya sampaikan sekali lagi, saya bukan Ustadz. Saya lebih suka dengan nomor saya pentas ketoprak atau baca puisi karena memang jurusan saya itu. Kalau tadi saya jenengan anggap menjadi Ustadz itu baca kepleset gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.